Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aan Wijayanti Vlog. Pagi ini kita mau pergi menjalankan ibadah sholat id ya teman-temannya. Kita mau jalan dulu. Ya, dari masjid mau melaksanakan sholat idul adha. Langsung hayawan lembu, oleh hayawan tunggal. Langsung mawon daftar hewan kurban untuk kambing 2023. Ingkang sepindang menika Bapak Bunandi RT 16, Bapak Suparman Bung Rudoto RT 10, Bapak Wasion Binti Karnati RT Gangsal, Haryanti Binti Suwardi, almarhum Simen Binti Tugiman, Elina Agatha Bagian di belakang Niko binti Simi, Ukamina binti Kamidan. Kemudian dari golongan atau rombongan yang atas nama Bapak Parman, hewan sapi sebanyak 4 ekor sapi. Marilah kita berdoa Alhamdulillah ya teman-teman ya, tahun ini kambing yang ada yang kurban di desa kami Purwosari ada 44 kambing ya, dan sapinya ada 4 ekor sapi ya dan teman-teman. semoga ibadah korban ini menjadikan ketakwaan bagi yang berkorban itu selalu bertambah dan mendapat kasih sayang terus dari Allah, dan pintu-pintu rezeki semoga selalu dibuka oleh Allah. Amin. Masih ada tambahan satu lagi, yaitu Bu Darwati binti Sudiman kambing. 45. Alhamdulillah ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan semoga jamaah yang tercatat ini ataupun yang belum tercatat, semoga dengan Fatihah yang kita baca, beliau semua selalu mendapat kesayangan dari Allah, dan pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah, dan yang datang kepada mereka nanti adalah rezeki-rezeki yang halal barokah untuk mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur suwun atas kawasan Fatihah, mugi-mugi panjenengan kangsan lima Fatihah dibacakan amalan ibadah ingkang sangat istimewa wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd.
dulu teman-teman ya. Saya mau menjalankan sholat Idul Adha dulu ya. Jamaahnya alhamdulillah banyak. Alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah selesai menjalankan sholat Idul Adha ya teman-teman ya. Ini kita mendengarkan khutbah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimahullah. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم العيد ويوم الكرامة والوراعة والوعيد فأعطوا حق التقويم بتذكير العزيز الحميد ويوم حل الله فيه التأويل الثياب حرم عليكم فيه الطعام أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم احفظ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Bismillahirrahmanirrahim. Ala kita bikinna min kabil khair wa ya khairun nasirin lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lia. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ولا جبال ولا فسوق في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا من له ساعة فلم يضاهي ولا يقربن مصلانا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, kita selalu berusaha dengan setulus ikhlas dan dengan segenap kemampuan ilmu yang kita miliki untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Karena hanya bekal takwalah satu-satunya amalan yang dapat menghantarkan kita ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua
selalu mendapat barokah dan selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu menjalani ketakwaan dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah dapat bertemu dengan bulan haji ataupun bulan Idul Adha. Ketahuilah, di dalam bulan Idul Adha ini Allah memberi kewajiban kepada kita semua sebagai umat Islam yang mukmin kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji. Kaum muslimin rahimahumullah, surga adalah kampung akhirat yang didambakan oleh setiap semua orang muslim. Kampung yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kebahagiaan, itu dipersiapkan pula sebagai balasan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, yakni yang mencapai derajat haji yang mabrur. Itulah balasan yang sangat menyenangkan bagi setiap muslim. Ibadah haji menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah, mampu di sini meliputi biaya khususnya bagi yang jauh dari lokasi, kesehatan jasmani dan rohani, keamanan dalam perjalanan. Itulah yang berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ibadah haji merupakan salah satu bentuk peribadatan yang mengandung nilai hablum minallah dan hablum minannas. Dalam menunaikan ibadah haji, orang digembleng dengan cara-cara peribadatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus berbuat baik terhadap sesama manusia. Semua orang dari berbagai penjuru, tingkat dan dari sekalipun ia tekun mengerjakannya. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'atun walan yudahi wala yuqaribanna musallana. Barang siapa orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan ibadah korban, tetapi ia tidak mau berkorban pula, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholatku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimahumullah, mendekati musholanya saja tidak boleh, apalagi masuk. Itulah kesalahan. Marilah kita tengok sebentar tentang asal mula kejadian kurban di bulan Idul Adha ini. Dikisahkan bahwa sebab-sebab penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah karena Nabi Ibrahim telah mengorbankan 1000 ekor kambing, 3000 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Semuanya dilakukan karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sungguh menakjubkan bagi orang lain dan pula menakjubkan bagi para malaikat-malaikatnya Allah. Lalu beliau bersumpah setelah berkorban dengan seraya berkata, semua, kata Nabi Ibrahim, semua yang telah kukorbankan ini belum ada apa-apanya begitu, kata Ibrahim. Demi Allah, sekiranya aku punya anak laki-laki nanti, niscaya aku rela untuk menyembelihnya demi pengorbananku di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam seakan tak menyadari dengan ucapan kalimat tersebut, sehingga beberapa tahun kemudian nampaknya beliau terlupa akan kata-katanya sendiri yang mengandung kalimat sumpah tersebut. Pada saat Nabi Ibrahim berkunjung ke tanah suci, misalnya beliau berdoa kepada Allah, mohon agar dikaruniai seorang berarti hari untuk berpikir. Hari Tarwiyah adalah hari tanggal 8 Zulhijjah dan puasa sunnah pada hari itu dinamakan puasa Tarwiyah. Pada malam berikutnya Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama.
sehingga beliau menjadi benar-benar yakin bahwasanya mimpinya itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari setan. Dan hari itulah yang kemudian dinamakan Yaumul Arafah, yang berarti hari mengerti secara hak atau yakin. Hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah, dan puasa sunnah pada tanggal tersebut juga dinamakan puasa Arafah. Alami pada saat ini. Ketika Nabi Ibrahim tidak melaksanakan penyembelihan, beliau berkata kepada sang istri tercintanya, yakni Siti Hajar, "Wahai istriku, ibu Nabi Ismail, kenakanlah putraku Ismail pakaian yang sangat bagus, karena aku hendak bertamu bersama dengan putra kita." Maka Siti Hajar pun mengambil pakaian yang sangat bagus, memakaikannya kepada Nabi Ismail, sehingga Nabi Ismail terasa ganteng. Rambutnya pun tak lupa untuk disisir, dan kemudian Nabi Ibrahim membawa putra terkasihnya itu dengan membawa tali dan pisau di tangannya. Ismail dibawa ke kota Mina. Melihat firasat yang demikian itu, iblis, setan alaihi laknah, sangat sibuk sekali untuk mencari akal untuk menggagalkan niatnya Nabi Ibrahim yang mendapat perintah dari Allah. Iblis, setan mondar mandir kian kemari sambil mencari akal busuknya. Kemudian dia menghantui Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berkata, kata iblis, "Hai Ibrahim, apakah engkau tidak merasa sayang terhadap putramu yang tampan rupawan dan santun budi pekertinya itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai iblis, iya, tetapi aku tidak akan mundur selangkah pun untuk menyembelihnya, karena aku diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal itu." Setelah itu gagal, kemudian iblis membujuk Nabi Ibrahim. Kemudian iblis membujuk Siti Hajar, istrinya. Kemudian iblis berkata kepada Siti Hajar, "Wahai Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, ibunya Ismail, mengapa engkau enak-enakan duduk di sini, sedangkan putra kesayanganmu akan disembelih oleh suamimu di kota Mina?" Kemudian Siti Hajar menjawab, "Wahai iblis, engkau jangan mengumbar dusta. Aku belum pernah mendengar seorang ayah yang tega menyembelih anaknya sendiri." Kemudian iblis berkata, "Untuk sebagai bukti, wahai Siti Hajar, bukankah suamimu itu pergi dengan membawa tali dan sebuah pisau? Itu buktinya." Kemudian Siti Hajar menjawab, "Untuk apa beliau menyembelihnya?" Iblis menjawab, "Ibrahim itu mengira bahwa dia mendapat tugas dari Tuhannya untuk menyembelih anaknya." Kemudian Siti Hajar berkata, "Seorang nabi tidak pernah diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang batil. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada suamiku itu adalah hak. Jangankan anakku, wahai iblis, bahwa nyawaku sendiri pun kurelakan apabila itu untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian iblis alaihi laknah kehabisan akal, kemudian dia mendekati kepada Ismail. Kemudian iblis berkata kepada Ismail, "Wahai Ismail, mengapa engkau bersenang-senang, padahal ayahmu akan membawa kamu dengan tali dan pisau untuk menyembelihmu?" Kemudian Ismail menjawab, "Wahai iblis terkutuk, kamu jangan mengumbar berita, mana mungkin seorang ayah akan menyembelihku." Kemudian iblis berkata, "Wahai Ismail, engkau jangan begitu. Sungguh ayahmu mengira bahwa beliau diperintahkan oleh Tuhannya untuk melakukan hal ini." Kemudian Ismail berkata, "Wahai iblis alaihi laknah, kalau memang demikian itu adalah tugas, aku sangat setia mentaati dan sangat senang hati untuk melakukan hal itu. Aku rela disembelih oleh ayah apabila itu memang tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Muslimin rahimahullah. Setelah itu nampaknya iblis masih akan melontarkan kata-kata yang lain. Maka sebelum dia sempat berbicara lagi, Nabi Ismail mengambil sebuah batu lalu dilemparkan ke arah kepala sang iblis tadi, kepala iblis. Ternyata batu itu mengenai mata sebelah kiri iblis hingga pecah. Maka hingga kini iblis alaihi laknah
matanya hanya sebelah kiri. Matanya sebelah kirinya buta. Akhirnya Idris pergi dengan tangan kosong, sia-sia dalam menggoyang niat suci Ibrahim dan niat sucinya Nabi Ismail. Sehubungan dengan itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semua tatkala haji untuk melempar jumroh, karena ini ada melempar hawa nafsu kita yang dipimpin oleh Iblis alaihi laknat. Lemparan batu itu merupakan isyarat mengusir setan laknatullah dan sebagai bentuk ketaatan kita untuk mengikuti jejak Nabi Ismail alaihissalam, putra terkasih Nabi Ibrahim khalilullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sesampainya di tanah Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, yang termaksud di dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut. Wahai Ismail putraku, dalam tidurku aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Pertanyaan Nabi Ibrahim itu termasuk sebuah kalimat untuk menguji keimanan putra terkasihnya. Tetapi teman-teman sangka-sangka Ismail memang benar-benar memiliki keimanan yang sangat tinggi, sehingga beliau menjawab, wahai bapakku, di dalam surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim mendengar jawaban sang putra terkasih itu, beliau merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang banyak. Sebelum prosesi penyembelihan dilangsungkan, Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayahku, sebelumnya perkenankanlah aku memohon kepada ayah, ikatlah tangan dan kakiku dulu agar aku tidak bergerak-gerak, sehingga ayah tidak terlalu bisa melihat keadaanku dan hadapkan wajahku ke tanah, sehingga ayah tidak merasa kasihan terhadapku. Dan lipatlah kain ayah ke atas sehingga tidak terkena percikan darahku, sebab bisa jadi hal itu akan mengurangi pahalaku dan mungkin pula akan diketahui oleh ibuku, sehingga menjadikan hati beliau merasa bersumpah. Dan tajamkanlah pisaumu wahai ayah yang tidak untuk dipergunakan menyembelihku, sehingga leherku cepat terputus dan tidak terlalu lama merasakan sakit, karena mati itu sendiri sudah merasa sakit sekali. Bawalah bajuku ini sebagai kenang-kenanganku bagi ibuku. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya, bersabarlah terhadap menjalani perintah Allah. Hendaknya ayah tidak menceritakan kepada ibu bagaimana ayah mengikatku dan menyembelihku. Hendaknya sesudah kejadian ini ayah tidak memasukkan anak kecil ke rumah kita, agar perasaan ibu tidak selalu teringat kepadaku yang akhirnya dapat menjadikan beliau susah hati. Dan kumohon jika ayah melihat anak seperti itu, ayah jangan terlalu lama untuk memandangnya, agar ayah tidak terlalu sering mengingatku. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sangat bangga, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sebaik-baik penolongku dalam menunaikan perintah Allah adalah engkau wahai anakku Ismail. Nabi Ibrahim siap-siap untuk menyembelihnya. Pisau di tangan diletakkan pada leher Nabi Ismail dengan kuat-kuat, tetapi ternyata tak berhasil sampai pada leher Ismail, dan pisau itu tidak mampu untuk menyentuh leher Ismail. Penyembelihan tersebut dilakukan di kota Mina atau di dekat Mina. Sesungguhnya penyembelihan itu telah membuka mata hati para malaikat, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi. Maka ketika pisau Nabi Ibrahim itu berada di leher Nabi Ismail lagi, para malaikat
semua pada bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, perhatikanlah wahai para malaikatku, betapa teguh jiwa anak Adam yang bersedia menyembelih putranya kekasihnya sendiri semata-mata demi meraih keridhoanku, padahal kalian dulu pernah menyangkal kepadaku. Allah. Kemudian Nabi Ismail berkata, wahai ayah, lepaskan ikatan tali jika kamu masih merasa iba pada tangan dan kakiku ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memandangku sebagai orang yang tidak sebagai orang yang terpaksa dalam mentaati perintahmu. Letakkan pisaumu ini di leherku wahai ayah. Letakkanlah pisaumu ini di leherku wahai ayah, agar para malaikat mengetahui bahwa putra Ibrahim adalah putra yang selalu taat kepada Tuhannya dengan sukarela dan dengan ikhlas. Kemudian Nabi Ibrahim menelantarkan Nabi Ismail dengan melepaskan tali kemalinya, lalu ditelungkupkan wajah ke tanah dengan sekuat tenaga. Nabi Ibrahim menekan pisaunya pada leher Ismail, tetapi pisau itu tetap tidak mau mendekati leher Ismail. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat iba kepada Nabi Ibrahim dengan atas izin Allah. Pisau itu tak dapat menempel di lehernya Ismail. Ismail berkata, wahai ayah, tenaga ayah terasa lemah sekali. Apakah ayah masih iba kepada saya? Itu semua karena ayah masih terlalu mencintaiku dan tidak tega menyembelih aku. Nabi Ibrahim alaihissalam memalingkan wajahnya, kemudian memukulkan pisaunya pada sepukat batu yang sangat besar, dan ternyata batu itu dapat terbelah menjadi dua. Maka dia berkata, wahai pisau, engkau mampu membelah batu besar ini, tetapi kenapa engkau tak mampu memotong daging manusia? Atas izin Allah pisau itu menjawab, wahai kekasih Allah, engkau menyuruhku untuk memotongnya, sementara Allah sendiri melarangku. Maka mungkinkah aku mentaatimu dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada saat itulah ada ayat yang turun kepada Nabi Ibrahim. Falamma aslama wa sallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwal khalaqul mubin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihissalam yang tampan rupawan itu dengan seekor kambing ikat dari surga yang berbadan gemuk lalu sehat. Kambing itu merupakan binatang kurban yang dulu pernah dipersembahkan oleh putranya Nabi Adam yang bernama Habil. Malaikat Jibril mengambil kambing tersebut dari surga lalu diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelihnya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa badainahu bidin adil wa tarakna alaihi fil akhirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Jumat, jamaah Id Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya di dalam kita menyembelih ibadah kurban atau mengorbankan sebuah hewan, seekor hewan, kita pun tidak akan sia-sia mendapat pahala dari Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW berkata, ketahuilah wahai para orang yang mau berkorban, setiap helai bulu binatang kurban akan dinilai sebagai satu kebajikan atau satu kebaikan bagi orang yang mau mengorbankannya. Muslimin rahimahullah. Semoga kita semua yang pada tahun ini belum bisa melaksanakan kurban, dan untuk tahun depan Allah memberi banyak rezeki kepada kita dan bisa melakukan ibadah kurban. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai. Sekian dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak? Allah